Shalom, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Perjuangan kita menghadapi masa pandemi COVID-19 telah memasuki babak yang baru. Pemerintah telah mewacanakan akan adanya masa new normal, di mana kita dapat beraktivitas kembali di tengah masa pandemi ini. Hal ini tentu dapat kita rasakan di sekitar kita, di mana orang-orang mulai kembali bekerja dan beraktivitas, masyarakat lambat laun mulai kembali berjalan seperti biasa. Kondisi ini tentu memberikan harapan bagi kita untuk juga dapat segera beribadah secara normal di gereja. Menyikapi situasi terbaru ini, Badan Pengurus Majelis Sinode BPMS GKY telah memikirkan dan memutuskan beberapa hal berkaitan dengan pembukaan kembali ibadah di gereja. Pertama, BPMS memutuskan agar untuk sementara waktu semua gereja lokal dan lingkungan GKY belum melaksanakan ibadah konvensional dalam waktu dekat. Dengan pertimbangan bahwa kita masih berada dalam situasi darurat corona, BPMS berusaha untuk mengkaji dengan hati-hati setiap perkembangan situasi dan kondisi saat ini beserta dengan usaha-usaha yang diperlukan demi mencegah dampak yang tidak diinginkan pada saat ibadah konvensional diadakan kembali. Waktu pelaksanaan pembukaan kembali akan diumumkan lebih lanjut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan persiapan menuju masa new normal ini, beberapa hal telah ditetapkan oleh BPMS GKY. 1. Mengingat situasi pandemi masih berlangsung dan diperkirakan berlangsung panjang, maka pembukaan kembali kegiatan gereja akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama, pembukaan kembali ibadah umum. Tahap ini mengutamakan pembukaan ibadah umum pada hari Minggu. Seluruh kegiatan tengah minggu seperti persekutuan doa, kegiatan komisi, dan rapat serta latihan-latihan masih akan diadakan secara non-konvensional atau online. Tahap kedua, pembukaan kembali persekutuan doa. Tahap ketiga, seluruh kegiatan berjalan dengan normal sambil memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Sekali lagi, waktu pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut masih menanti kajian dan keputusan dari BPMS GKY. Selanjutnya, sambil menanti keputusan penetapan tanggal pembukaan kembali ibadah konvensional di gedung gereja, GKY VTI akan terus mempersiapkan diri dengan cara mempersiapkan sarana prasarana gereja untuk kondisi new normal, memenuhi standar protokol kesehatan, serta mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk dapat kembali menggelar ibadah dari pemerintah setempat. 2. Gereja akan mengadakan ibadah minggu dalam 2 cara, yaitu secara konvensional dan non-konvensional. Ibadah non-konvensional atau online diperuntukkan bagi anak-anak dan lansia, karena jemaat kelompok usia tersebut lebih rentan terhadap penularan virus. Oleh karena itu diharapkan anak-anak dan jemaat senior tetap dapat beribadah di rumah saja demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga berlaku bagi jemaat yang sedang dalam kondisi sakit. 3. Berkaitan dengan 3 tahap yang telah diberlakukan, maka ibadah doa, persekutuan komisi, dan rapat-rapat yang dilaksanakan di pertengahan minggu untuk sementara tetap dilaksanakan secara non-konvensional atau online. Sampai situasi dan kondisi pandemi lebih kondusif, jemaat diundang untuk secara aktif dapat terlibat dalam pertemuan online komisi-komisi yang diadakan untuk terus menolong kerohanian kita tetap terjaga dan bertumbuh di masa ini. 4. Menyadari bahwa kita terus bergumul dalam pandemi, maka pembukaan ibadah kembali akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
akan ada tata cara beribadah yang baru. Semuanya dilaksanakan dengan tujuan agar kita dapat menjaga kesehatan setiap jemaat dengan baik, sembari kita dapat beribadah di gereja. Tata cara beribadah yang baru akan disosialisasikan dalam waktu dekat. Saya mengajak setiap jemaat untuk memperhatikan dan mengikuti tata cara yang telah dibuat dengan seksama demi kesehatan kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa bagi setiap persiapan kita menyambut new normal di tengah pandemi ini, baik secara pribadi maupun bagi gereja dan bangsa kita. Kita menantikan waktu di mana Tuhan memulihkan kondisi kita secara penuh. Kita terus menjaga hidup kita berkenan kepada Allah. Mari kita saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain, tetap setia berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menghidupi firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh dan dewasa setelah masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.